Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, yaitu materi di kelas 11 pada semester 1, kita akan membahas materi tentang minyak bumi. Bersama saya, Cutsari Kurniati, dari SMA 15 Adidharma Banda Aceh. Nah, untuk pembahasan tentang materi minyak bumi, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, asal mula minyak bumi. Yang kedua, proses pembentukan minyak bumi, komposisi minyak bumi, pengolahan minyak bumi, hasil pengolahan minyak bumi, dan dampak negatif penggunaan minyak bumi. Di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita temui contoh-contoh minyak bumi yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Ini adalah contoh-contoh minyak bumi yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang tidak mengenal bensin, solar, minyak tanah, lilin, aspal, juga parafin. Nah, sebenarnya dari mana sih asal mula minyak bumi itu? Coba kalian perhatikan baik-baik. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, terutama sebagai sumber energi. Nah, minyak bumi ini memiliki bahasa Latin, yaitu petroleum. Petrol artinya batuan, sedangkan oleum artinya adalah minyak. Dan petroleum artinya adalah batuan yang berminyak. Nah, petroleum ini ditemukan dari fosil hewan atau tumbuhan di dalam kulit bumi. Petroleum itu yang dihasilkan baik berupa batu bara, gas alam, dan juga minyak bumi. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar proses pembentukan minyak bumi. Pada gambar yang pertama adalah jasad renik yang sudah mati berjuta-juta tahun lamanya. Sehingga jasad renik yang mati tersebut akan membentuk batuan berpori. Pada gambar 2. Kemudian, batuan berpori tersebut yang mengeras akan menjadi batuan kedap. Ini bisa kita lihat pada gambar yang ketiga. Kemudian, batuan kedap yang tersebut akan menjadi gas dan membentuk minyak, seperti pada gambar nomor 4. Nah, minyak bumi dan gas alam diduga berasal dari jasad renik. Sisa-sisa organisme itu mengendap di dasar laut, kemudian ditutupi oleh lumpur yang lambat laun mengeras karena tekanan lapisan di atasnya, sehingga berubah menjadi batuan. Sementara itu, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa organisme itu sehingga menjadi minyak bumi. Selain menjadi minyak bumi dan gas yang terperangkap di antara lapisan-lapisan kulit bumi. Kemudian, proses pembentukan minyak bumi dan gas ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian, pembentukan minyak bumi berdasarkan teori. Ada 2 teori pembentukan minyak bumi.
Teori yang pertama adalah teori anorganik, di mana teori anorganik ini dikemukakan oleh Beth Hellock pada tahun 1866 yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari reaksi kalsium karbida dan alkali menjadi CaC2 dan air yang menghasilkan asetilen yang dapat berubah menjadi minyak bumi pada temperatur dan tekanan tinggi. Nah, pada reaksi kalsium karbida dan alkali yang menjadi CaC2 itu adalah reaksi antara batuan karbonat dan logam alkali. Sehingga reaksinya akan membentuk menjadi seperti yang ada di slide berikut. Untuk teori organik dikemukakan oleh Encke yang menyatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari proses pelapukan dan penguraian secara anaerob. Nah, penguraian tersebut secara anaerob adalah jasa trenik atau yang sering kita kenal dengan mikroorganisme dari tumbuhan laut dalam batuan berpori. Nah, sebenarnya apa saja sih komposisi minyak bumi itu? Mari kita perhatikan bagaimana komponen-komponen yang menyusun minyak bumi. Ada 90-97% komponen minyak bumi mengandung senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Nah, contoh dari senyawa hidrokarbon adalah alkana, alkena, sikloalkana, hidrokarbon aromatik, dan terdiri dari oksigen, belerang, dan nitrogen. Hidrokarbon jenuh atau kita sebut dengan alkana, kita juga sudah mempelajari senyawa alkana yang memiliki rantai tunggal. Ikatannya terbentuk dengan ikatan tunggal, di mana keberadaan rantai alkana sebagai rantai lurus dan mempunyai komponen terbanyak atau disebut dengan komponen utama. Sedangkan rantai bercabangnya lebih sedikit. Contoh senyawa dari penyusun alkana adalah metana, etana, propana, butana, dan N-heptana. Selain dari hidrokarbon jenuh atau kita sebut dengan alkana, ada juga hidrokarbon tak jenuh atau sering kita sebut dengan alkena. Kalau pada senyawa alkana terbentuk ikatan tunggal, maka pada senyawa alkena yang terbentuk adalah ikatan rangkap dua, di mana pada alkena keberadaannya hanya sedikit, sedangkan senyawa penyusun alkena diantaranya adalah etena, propena, dan butena. Kemudian, ikatan jenuh berantai siklik atau berantai siklik sama dengan rantai yang tertutup. Sering kita sebut dengan senyawa sikloalkana. Nah, contoh senyawa penyusun adalah 1. Siklopropana, yang kedua siklobutana, yang ketiga siklopentana, yang keempat sikloheksana. Ini adalah contoh ikatan jenuh yang berantai siklik. Kemudian, hidrokarbon aromatik. Senyawa penyusunnya seperti 1. Naftalena, kedua ada antrasena, yang ketiga benzena,
Dan yang keempat adalah toluena. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengolahan minyak bumi. Bagaimana sih sebenarnya minyak bumi itu diolah? Untuk mengolah minyak bumi, dilakukan adalah dengan proses mengambil minyak bumi melalui cara pengeboran. Pengeboran minyak bumi sering kita dengar, yaitu yang dilakukan adalah pengeboran di lepas pantai. Biasanya, pengeboran minyak bumi, minyak yang diambil berada di minyak bumi itu diambil pada proses di laut, kemudian akan diangkut hasil pengeborannya menggunakan kapal yang akan dibawa menuju ke darat. Pada proses pengolahan minyak bumi kita mengolahnya yaitu dengan proses sering kita dengar dengan penyulingan minyak bumi. Pengeboran ini, minyak bumi yang terdapat di dalam bumi itu diambil melalui proses pengeboran, kemudian minyak yang dihasilkan dari proses pengeboran itu masih menjadi minyak mentah atau sering kita sebut dengan crude oil. Crude oil ini biasanya berwarna hitam pekat, seperti yang ada pada gambar slide tersebut. Jadi, crude oil ini adalah minyak mentah yang dihasilkan dari hasil pengeboran minyak bumi. Agar dapat digunakan, komponen minyak mentah tersebut perlu kita pisahkan, sehingga proses pemisahan tersebut sering kita dengar dengan istilah pengilangan atau disebut dengan refining. Nah, dengan proses pengilangan tersebut, minyak mentah atau crude oil yang kita dapatkan itu akan berubah menjadi minyak, sehingga minyak tersebut yang dihasilkan akan bisa kita gunakan. Hasil pengeborannya itu, kita akan memisahkannya menggunakan teknik destilasi fraksionasi, yaitu di mana pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Titik didih yang rendah itu akan mendidih lebih awal, sehingga yang akan kita dapatkan wujudnya adalah gas. Kemudian, perhatikan skema penyulingan minyak bumi atau sering kita sebut dengan proses destilasi. Proses destilasi yaitu proses penyulingan berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini berlangsung di kolom destilasi atmosferik dan kolom destilasi vakum. Adapun prosedur terjadinya proses destilasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, minyak mentah dipanaskan dengan suhu sekitar 4000 derajat Celcius. Komponen yang memiliki titik didih lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan mengalir turun ke bawah. Sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap naik ke atas melalui sungkup-sungkup yang disebut dengan sungkup gelembung. Jadi pada proses destilasi ini, poin pentingnya adalah perbedaan titik didih. Prosedur selanjutnya, semakin ke atas, suhu di dalam menara fraksionasi akan semakin rendah. Maka setiap kali komponen titik didih lebih tinggi naik, akan mengembun dan terpisah. Sedangkan komponen dengan titik didih lebih rendah akan terus naik ke bagian
yang lebih atas lagi. Prosedur selanjutnya akan begitu terus berulang sampai seterusnya, sehingga komponen yang paling atas itu berupa gas yang merupakan komponen pada suhu kamar. Pada contohnya adalah gas petroleum. Nah, silahkan perhatikan gambar fraksi-fraksi minyak bumi dari hasil pengolahan minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih, yaitu menggunakan teknik destilasi. Yang akan kita dapati adalah fraksi-fraksi atau kelompok-kelompok minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didih yang lebih rendah akan menjadi fase gas di pada kolom pertama yang akan muncul adalah gas. Kemudian, kolom kedua yang akan dihasilkan adalah nafta atau petroleum ether. Selanjutnya, pada kolom yang ketiga akan dihasilkan bensin. Pada kolom keempat akan kita dapati berupa minyak tanah atau disebut dengan kerosin. Pada kolom selanjutnya, yang dihasilkan pada fraksi minyak bumi adalah diesel, kemudian pelumas atau oli. Pada kolom berikutnya, yang akan kita hasilkan berupa parafin atau dalam kehidupan sehari-hari sering kita kenal dengan lilin. Dan pada kolom yang terakhir akan kita dapati berupa residu atau lebih kita kenal penggunaannya adalah aspal. Nah, proses-proses pengolahan minyak bumi tersebut adalah yang pertama proses konversi. Proses konversi yaitu proses untuk mengubah ukuran dan struktur senyawa hidrokarbon. Yang kedua adalah proses pengolahan atau sering kita kenal dengan treatment. Proses ini dimaksudkan untuk menyiapkan fraksi-fraksi hidrokarbon untuk diolah lebih lanjut, juga untuk diolah menjadi produk akhir. Sehingga formulasi dan pencampuran atau sering kita sebut dengan blending, di mana proses pencampuran fraksi-fraksi hidrokarbon dan penambahan bahan aditif untuk mendapatkan produk akhir dengan spesifikasi tertentu. Sebagai contoh, yaitu pencampuran TEL dengan bensin untuk memperoleh kualitas bensin yang baik. Nah, berikutnya adalah hasil pengolahan minyak bumi. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh hasil dari pengolahan minyak bumi. Yang pertama adalah LPG. LPG merupakan kepanjangan dari liquefied petroleum gas, yaitu campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana C3H8 dan butana C4H10. Sifat LPG adalah sebagai berikut. 1. Cairan dan gasnya sangat mudah terbakar. Yang kedua, cairan dapat menguap jika dilepas dan menyebar dengan cepat. Yang ketiga,
Gas ini lebih berat dibanding udara, sehingga akan banyak menempati daerah yang rendah. Hasil pengolahan minyak bumi berikutnya adalah bensin. Bensin mengandung lebih dari 500 jenis hidrokarbon yang memiliki rantai C5 sampai C10. Bensin memiliki kadar bervariasi tergantung komposisi minyak mentah dan mutu. Mutu bahan bakar bensin ini dikaitkan dengan jumlah ketukan yang ditimbulkan dan dinyatakan dengan nilai oktan, atau sering kita dengar dengan istilah bilangan oktan. Nah, ada 3 jenis bensin yang dibagi berdasarkan mutunya, yaitu premium dengan bilangan oktan sebesar 88, kemudian Pertamax dengan bilangan oktan sebesar 92, serta Pertamax Plus 95 nilai bilangan oktannya. Nah, ini sering kita lihat biasanya berada di SPBU. Di situ terpampang harga bilangan oktan pada bensin tersebut. Nah, bensin itu komponen utama penyusunnya berupa isooktana dan juga N-heptana. Bilangan oktan tadi dapat kita hitung menggunakan rumus berikut ini. Bilangan oktan sama dengan persen isooktana dikali 100 ditambah dengan persen N-heptana dikali 100. Jadi, semakin tinggi bilangan oktan pada bahan bakar, maka akan semakin bagus bahan bakar tersebut, akan semakin bagus mutunya bahan bakar tersebut. Berikutnya, hasil pengolahan minyak bumi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah minyak tanah atau sering disebut dengan kerosin. Kerosin adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Kerosin ini memiliki titik didih 1500 derajat Celcius sampai 2750 derajat Celcius. Rantai karbonnya panjang, yaitu dari C12 sampai dengan C15. Kemudian, hasil pengolahan berikutnya adalah solar. Solar adalah fraksi minyak bumi dengan titik didih antara 250 sampai 340 derajat Celcius. Minyak solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan yang menggunakan mesin diesel. Kemudian, hasil pengolahan minyak bumi selanjutnya adalah pelumas. Pelumas adalah zat kimia yang berupa cairan yang kemudian diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Pelumas berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang saling berhubungan. Kemudian ada lilin. Lilin adalah sumber penerangan yang terdiri dari sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Bahan bakar tersebut yang digunakan adalah parafin. Berikutnya, hasil pengolahan minyak bumi berupa minyak bakar. Minyak bakar ini adalah hasil destilasi dari penyulingan minyak, tetapi belum membentuk residu akhir dari proses penyulingan itu sendiri. Biasanya, warna dari minyak bakar ini adalah hitam krom. Selain itu, minyak bakar ini lebih pekat dibandingkan dengan minyak diesel.
Hasil pengolahan dari minyak bumi yang pada kolom fraksi kita dapatkan sebagai residu atau hasil akhirnya pada kolom adalah berupa aspal. Nah, aspal ialah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat, berwarna hitam kecoklatan, tahan terhadap air, dan visoelastis. Aspal juga sering kita sebut dengan bitumen. Bagaimana dampak negatif penggunaan minyak bumi? Selain manfaat, juga minyak bumi ada dampak negatifnya. Yang pertama, pengotor dalam bahan bakar. Bahan bakar fosil, khususnya batu bara, biasanya mengandung sedikit belerang. Ketika bahan bakar dibakar, belerang akan terlepas sebagai belerang dioksida yang dapat merusak mesin serta menimbulkan penyakit pernapasan. Dampak negatif dari minyak bumi berikutnya adalah bahan aditif di dalam bahan bakar. Karena di dalam bensin itu terdapat TEL atau kepanjangannya dari tetraethyl lead, maka zat ini akan menghasilkan timbal 2 oksida yang apabila masuk ke dalam tubuh kita akan menyebabkan penyakit kanker, kegagalan fungsi organ tubuh, penurunan kecerdasan, menyebabkan iritasi, dan lain-lain. Jadi, penggunaan TEL ini sebenarnya berbahaya ketika terkena dengan tubuh manusia. Kemudian, ada efek rumah kaca, atau sering sekali kita dengar dengan istilah greenhouse effect. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Sehingga suhu panas bumi semakin meningkat. Jadi, di dalam kehidupan kita, semakin banyak kita menggunakan kendaraan bermotor yang akan mengeluarkan gas karbon dioksida akan meningkat terus dan melapisi dan menutupi atmosfer sehingga akan membahayakan kehidupan manusia. Dampak berikutnya dari pengolahan minyak bumi adalah hujan asam. Hujan asam diartikan sebagai hujan dengan pH di bawah 5,7. Pada hujan biasanya pH-nya yang normal adalah 5,7, namun hujan asam ini memiliki pH di bawah 5,7. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor di dalam bahan bakar fosil, serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk H2SO4 dan HNO3 yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan permukaan air yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman. Nah, hujan asam ini juga disebabkan oleh banyaknya asap dari kendaraan bermotor
dan juga asap dari cerobong pabrik. Selain daripada dampak negatif, ternyata minyak bumi banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video pembelajaran ini, ternyata minyak bumi banyak sekali kegunaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat yang pertama adalah sebagai bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan baik di dalam rumah tangga, di dalam industri, maupun bahan bakar kendaraan sangat bermanfaat, seperti dalam penggunaan bahan bakar dalam bidang rumah tangga adalah penggunaan minyak tanah dan gas LPG yang digunakan untuk bahan bakar memasak. Kemudian, sebagai komoditi perdagangan, minyak bumi juga sangat bermanfaat seperti bensin dan juga aspal yang sering kita lihat penggunaannya di dalam kehidupan kita. Manfaat minyak bumi selanjutnya yaitu sebagai bahan baku industri petrokimia yang merupakan bahan yang digolongkan ke dalam plastik, pupuk, serat sintesis, pestisida, deterjen, pelarut, berbagai jenis obat maupun vitamin. Tidak hanya itu, manfaat minyak bumi selanjutnya adalah sebagai cat minyak. Khususnya dalam seni lukis, peran utama hidrokarbon ada pada tinta atau cat dan pelarutnya. Kemudian, kita juga sering mengenal penggunaan thinner sebagai pencampur pada cat minyak. Nah, dalam nilai estetika, minyak bumi juga berasal dari bahan hidrokarbon juga sangat bermanfaat yang digunakan sebagai kosmetik, misalnya lilin, kemudian kosmetik lipstik, dan juga waxing. Dan banyak sekali lagi manfaat dari minyak bumi berikutnya. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat video ini bagi semuanya. Dan sampai ketemu dengan video pembelajaran kimia berikutnya.